Ya, selanjutnya setelah ini jadi, saya pengatur printable area-nya selesai, kita buat etiketnya. Etiket Anda buat melalui model, jangan melalui layout atau melalui paper space, dan dibuat dalam skala 1:1. Saya cek dulu, ini belum ada layernya. Saya buat layer sendiri, yaitu layer layout. Saya buat layer layout. Ya sudah, saya aktifkan, kemudian saya tutup. Saya gambar kertas A4, saya gunakan REC 297, posisi horizontal atau posisi landscape ya. Tingginya 210. Skala 1:1, berarti masukkan mili langsung. Kecil. Memang kecil, gambarnya segini-gini, kertasnya hanya kecil. Karena ini skalanya kita buat 150 nanti. Kemudian baris tepinya Anda offset setengah 5 mili ya, apa adanya. Kemudian yang di sini kita tarik, kita tambah 15, ini diklik jadi merah, tarik ke sini tambah 15. Jadi ini 2 setengah untuk ukuran A4. Kalau sudah, yang garis tepi ini silahkan ditebalkan garisnya. Anda tidak usah melalui layar, pakai ini saja. Kita gunakan 0,7, 0,6 di antara dua itu, silakan. Kalau saya tampilkan line width-nya seperti ini. Jadi ada perbedaan, ini garis kertas, ini garis tepi. Nah, kalau sudah, ini kita bagi tadi, ini 1/7 dari area kerja, ini ketemu angka 3,8. Oke, ini saya buat 3,8. Saya gunakan acuan dulu. Saya explode saja, kemudian saya offset. Ini saya explode X biar pecah jadi satu-satu, kemudian saya offset 3,8. Di sini 38 mili. Dah sekian. Ini untuk etiketnya. Kalau sudah, silahkan dibuat blok. Ini saya tipiskan aja, ini yang ini 0,3. Nah, ada perbedaan antara garis tepi dan garis dalam. Kemudian Anda buat blok. Anda buat ini etiket A4 misalnya. Kemudian select object, pilih semuanya. Kemudian pick point-nya letakkan di sini. Kiri bawah pada kertas, jangan pada garis tepi. Klik di sini. Kiri bawah bagian kertas. Kalau sudah di oke, dan ini boleh dihapus. Sudah. Nah, sekarang penggunaannya begini. Anda masuk di detail, tinggal insertkan saja. Enter, Anda cari etiket A4. Sudah masuk di sini, Anda tidak perlu klik di sini, langsung masukkan 0,0, enter, tanpa add ya. Perhatikan, tanpa add. Anda lihat ini catatan di bawah ini masih kelihatan ini. Nah, ini masih kelihatan 0,0 tanpa add. Ya, jadinya seperti ini. Dan ini kita tutup dialog insertnya. Ini line width display-nya saya matikan. Kalau edit seperti ini, jadi ada garis tebal, garis tipis ya. Nah, ini namanya kita sudah memasukkan etiket ke dalam paper space. Paper space ini kalau saya perbesar, saya kecilkan, dia aktif kertasnya yang berubah. Model space ini bisa kita jalankan saat kita sudah memasukkan gambar. Misalkan, ini contoh ya, saya masukkan MV dari MView, Anda bisa ketik MV enter. Nah, ini pilihannya aja on off dan lain-lain.
ada objek, ada poligon. Misalkan saya akan masukkan di sini, kecil aja di sini ya, dari ini aja, dari tengah ke sini. Nah, saya kotak gini separuhnya. Oh ya, separuh kurang ya ini. Nah, gambar yang masuk, kalau ini saya ini posisi paper space, dia akan yang bergerak adalah kertasnya. Saya masuk ke model space MS, maka kalau saya perbesar, dia yang berubah adalah apa ini? Gambarnya ya, gambarnya. Ini namanya posisi di model. Sama dengan kalau Anda klik di sini. Jadi Anda bisa edit juga gambar Anda itu di sini, model space. Maka kalau bentar belum kena, PS enter. Nah, sekarang yang berubah kertasnya, gambarnya tetap. Nah, ini paper space. Atau untuk masuk ke paper space, Anda klik garis paper space MView nya ini, di double klik. Oh, masuk ke sini, sorry, beda ya. Ke sini gambarnya ini, double klik aja. Di luarnya Anda bisa double klik di luar. Kalau kita klik ini kertasnya paper space, kalau mau ke model space klik di tengahnya, double klik. Maka yang berubah adalah gambar. Nah, selanjutnya kita menentukan skala. Skala kita bisa menggunakan skala default di bawah kanan bawah bagian angka 0,04 ini, tinggal klik panahnya, kita pilih skala. Misalkan 150, klik ini 150, tinggal kemudian kita drag pakai scroll ya. Nah, ini kita tarik ke sini, ditempatkan di posisi yang pas. Kemudian setelah ini pas, jangan di scroll lagi. Kalau Anda scroll, skalanya akan berubah. Atur lagi 150. Kalau sudah diatur posisinya, kalau sudah, Anda ke paper space bisa ketik PS enter atau klik di luar garis MView, garis gambar. Nah, seperti ini. Tinggal kita ini memberikan keterangan. Kemudian saya akan menambahkan detail pondasi skala 1:20. Caranya gimana? Coba, ini saya gunakan MView, memanfaatkan MView, tapi yang objek. Jadi di sini ada pilihan objek. Saya akan bentuk garis gambarnya yaitu lingkaran. Buat lingkaran dulu. Misalkan gini, lingkaran ini. Kita di move dulu. Kita tata posisinya. Kalau kurang besar ya bisa kita atur manual. Kemudian Anda juga bisa memberi lingkaran di sini. Jadi ini nanti misalkan ini detail 1, nanti dikasih catatan ya pakai notasi. Kemudian ini nanti kita namakan detail 1. Kalau sudah, kita masuk ke MView. Kemudian klik kanan, pilih objek, klik objek lingkarannya. Maka gambar semua di model ini masuk ke sini. Masuk ke paper space, double klik di dalamnya. Kita scroll, jadi semua yang gerakannya itu. Kemudian kita beri skalanya serencana kita, misalkan 1:20. Ternyata terlalu besar ya, kita turunkan 1:25 di atasnya. Kalau Anda lihat di sini 1:25 ada tidak? Karena tidak ada, Anda pilih custom. Kemudian Anda buat sendiri, add saja. Anda kasih nama 1:25. Kemudian pada paper unitnya 1, maka pada drawing unitnya kita kasih 25.
Kalau 150 di sini kasih 50. Kalau sudah di oke. Ini sudah aktif, oke. Kalau sudah masuk di sini lagi, klik kiri kanan bawah, pilih 1:25. Kemudian kita tata. Nah, kalau ini sudah sesuai, tinggal Anda klik di luar ke posisi paper space. Nah, ini kita sudah bisa membuat detail fondasi. Tinggal kita memberi keterangan. Keterangannya pastinya dengan skala juga 1:1. Kita beri keterangan di sini. Untuk garisnya biasanya untuk detail ini kita buat dengan garis dash space. Anda load saja, ini belum ada, kita gunakan dash space ini, oke. Kemudian saya klik dash space, oke lagi. Belum masuk ya. Kemudian saya klik dash space. Nah, seperti ini. Jadi ini menunjukkan ini potongan dari detail yang ini. Anda pengen menunjukkan yang lain, misalkan contoh saja ya bagian ini atau bagian kuda-kuda, gampangnya di sini. Ini ya, di bagian ini. Anda kasih tanda dulu aja seperti ini tadi, kita copy. Ini contoh saja ini. Letakkan sini. Boleh kecil. Kalau memang ini hanya kebutuhannya kecil aja. Kemudian garis potongnya juga ini silahkan dibuat. Ini nanti pakai hidden saja ya ini. Kalau pakai itu nanti tidak pas. Dan ini saya copy dulu. Kemudian saya geser ke sini. Kemudian ini saya besarkan sesuai kebutuhan saya. Kemudian saya masuk ke M-View, pilih objek, klik garisnya, tinggal Anda cari yang MS ya, masuk ke model, MS, enter, atau Anda bisa double klik, masuk ke sini, Anda kasih skalanya berapa. Misalkan 1:20 coba. Nah ini 1:20 ya masih masuk. Ya gini aja. Kalau sudah, Anda double klik di luar. Kemudian garisnya ini kita ganti dengan garis dash space. Nah, demikian. Ini tinggal kita melengkapi notasi dan lain-lain. Belum ya. Kok hasilnya kok ada warna-warni gitu Pak, kayaknya kok tidak begitu bagus. Ini hanya tampilan, karena tadi sudah kita atur pada monokrom. Kalau kita cetak, kita coba cetak, Ctrl P langsung saja. Ctrl P, continue to plot single. Kalau sudah, ini tidak perlu diatur lagi, langsung print. Kalau ini tadi sudah Anda atur di mesin printer sesuai printer Anda. Karena tadi di PDF, udah ini saya preview aja. Nah hasilnya seperti ini. Yang warna-warna tadi sudah nggak ada. Nah kalau Anda lihat ini juga garisnya tebal-tebal ya. Ini terlalu tebal. Oh berarti ada yang keliru. Anda perhatikan kelirunya, cara membenahi. Karena gambar tadi kalau kita lihat di LW nya, ini masih 2,5 defaultnya. Ini Anda ganti defaultnya di LW ini, Anda ganti ke 0. Oke. Kalau sudah, kita coba lagi preview. Nah, sekarang hasilnya sudah bagus. Nah, seperti ini. Tinggal nanti ini dikasih keterangan-keterangan secukupnya, selengkap-lengkap mungkin ya. Nah, satu gambar sudah selesai.